Oke teman-teman, gue perhatikan dari para penonton nih ya, banyak banget yang mengeluhkan permasalahan tentang mengajukan pinjaman online selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Nah, pada kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal yang data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala kredit skor rendah ataupun pernah mempunyai kendala dalam proses pembayaran ataupun masih menggalbay, kalian masih bisa mengajukan pinjaman dalam aplikasi pinjol ilegal yang satu ini. Tapi perlu kalian ingat, yang gue rekomendasikan adalah pinjol ilegal, yang dimana sebenarnya pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Nah, supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman, dalam video ini juga gue akan memberikan sedikit tipsnya supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, kalian simak aja ya video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, disclaimer terlebih dahulu ya, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang, terutama buat kalian yang beragama muslim. Aplikasi pinjaman online itu mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba ini adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gue rekomendasikan kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena dampaknya sangat berbahaya, apalagi pinjol ilegal. Sebenarnya gue tidak merekomendasikan banget kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Ini jauh lebih berbahaya dari aplikasi pinjol yang legal. Kenapa kayak gitu? Karena pinjol ilegal adalah sistemnya menyadap. Jadi kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan mereka ini akan sebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Nah, itu kan sangat memalukan banget ya. Tapi ada tipsnya supaya kalian bisa meminimalisir hal seperti itu. Yang pertama, sebelum kalian download untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu. Yang kedua, kalian backup seluruh kontak. Jika sudah kalian backup semuanya, baru kalian download aplikasinya. Jangan lupa kalian isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, kurang lebih seperti itu supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Jadi kalian bisa meminimalisir untuk sebar file-file penting dan juga telepon ke seluruh kontak karena data-datanya sudah kalian backup semuanya. Sisanya urusan kalian sendiri, karena aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Entah mereka ini melakukan ancaman apa, intinya gue tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Tapi buat kalian yang masih keras kepala nih ya, masih bandel ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, di sini gue akan merekomendasikan daftar aplikasinya. Yang pertama, gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah. Logonya seperti ini. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 9,8 dari 99.000 ulasan. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan limit pinjamannya 5 juta rupiah dan untuk tenornya katanya 180 hari dan bunga minimal 0,05% per harinya. Untuk tenor dan juga bunga ini bohong ya, karena pastinya pinjol ilegal memberikan tenor paling lama sebulan aja dan paling seringnya antara 7 hari hingga 14 hari. Sedangkan untuk bunganya, aplikasi pinjol itu biasanya memberikan bunga yang tidak masuk akal, bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Kalian harus mengembalikan pinjaman bisa 2 kali lipat dan temponya hanya sebulan aja. Itu hitungannya bukan membantu ya, tapi menjerumuskan kalian. Nah, untuk proses pengajuan pinjamannya sendiri, katanya pengajuan pinjaman hanya 3 menit. Yang pertama kalian harus sertifikasi identitas, yang kedua isi informasi dasar, kontak telepon ataupun kontak darurat, dan yang terakhir rekening bank. Setelah itu kalian bisa mengajukan pinjaman. Tapi walaupun aplikasi ini pinjol ilegal, tidak bisa ya kalian menggunakan data milik orang lain. Jadi kalian pastikan kalian isi sesuai dengan data diri kalian, tidak boleh asal-asalan ya. Pokoknya harus sesuai dengan data diri kalian. Dan untuk rekening bank juga harap gunakan rekening pribadi milik kalian, karena tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Ini berlaku buat pinjaman online manapun ya, tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain. Di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman, langsung aja klik ajukan yang ada di sini dan kita klik aja. Di sini gue mendapatkan limitnya hingga 3.200.000 rupiah, minimal 1.600.000 rupiah. Padahal kredit skor gue jelek, bahkan gue termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini masih memberikan limit pinjaman
pinjaman yang lumayan besar. Dari dua produk pinjaman di sini, yang pertama dompet digital dan yang kedua dana kilat, masing-masing senilai Rp1.600.000. Kita lihat ya untuk biayanya di sini dompet digital. Nah, kan seperti yang gue bilang, tenornya hanya 7 hari aja dan biaya layanan yang diberikan sangat tinggi banget. Jadi dari dompet digital ini senilai Rp1.600.000, tapi yang diterima di rekening kita hanya 1 juta aja karena ada biaya layanan senilai Rp600.000. Ini besar banget ya. Dan yang kedua ini sama aja ya, tenornya selama 7 hari aja, biaya layanannya bahkan sedikit lebih besar, yaitu senilai Rp608.000. Jumlah pembayaran yang diterima senilai Rp992.000. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya kenapa gua tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Kadang butuh dana darurat juga, pinjaman online ini bukanlah solusi karena takutnya kalian ini masuk lingkaran setan yang dimana kalian mendapatkan musibah gali lubang tutup lubang, yang dimana itu akan menjerumuskan kalian. Takutnya kalian pusing sendiri dan tidak sanggup membayar angsurannya. Daftar yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi kredit kancil dari PT Software Solusi Indonesia. Logonya seperti ini. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,8 dari 74.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini, hampir sama ya dengan aplikasi yang sebelumnya, hanya berbeda warna dan sedikit tampilannya aja, dan selebihnya sama, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Sudah dipastikan ini bohong ya, karena tidak mungkin segini untuk tenor dan juga bunganya. Proses pengajuan pinjaman juga sama ini. Yang pertama sertifikasi identitas, isi informasi dasar, kontak telepon, dan rekening bank. Oh ya, untuk kontak darurat yang kalian cantumkan itu harus nomor aktif ya, karena tidak bisa mencantumkan nomor yang tidak aktif. Pasti pinjaman kalian ditolak kalau kalian mencantumkan nomor yang tidak aktif. Tapi di sini gue tidak merekomendasikan kalian isi dengan nomor yang kalian kenal, karena percuma aja kalian backup seluruh kontak, tapi kalian isi kontak daruratnya dengan nomor yang kalian kenal. Yang pastinya jika kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kontak darurat ini akan terus diteleponin oleh DC-nya juga. Yang ketiga ataupun yang terakhir gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Plus ya. Untuk logonya seperti ini, tersedia juga di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,9 dari 64.000 ulasan. Wow, katanya aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 40 juta rupiah. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Tenor 91 hari hingga 365 hari. Nah, itu hoax ya. Nah, katanya aplikasi ini persetujuannya cepat, privasi terjaga, limit semakin tinggi, limit meningkat secara berkala untuk pengguna dengan kredit baik. Pencairannya juga lebih cepat. Nah, kalian bisa coba ketiga aplikasi ini ya, untuk aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video kali ini, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Disclaimer, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang ya. Sekali lagi gue bilang, tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun kalian mempunyai permasalahan seputar pinjaman online, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.